Ya pemirsa, selanjutnya kita akan melihat dan kita juga akan melanjutkan dialog dengan salah seorang relawan Mercy di Gaza, Fikri Rofiul Hau. Selamat sore waktu Jakarta. Ya, selamat siang Mbak waktu Gaza. Baik, bisa disampaikan kepada para pemirsa di Indonesia saat ini situasi yang sedang terjadi dan bagaimana kondisi dengan masyarakat atau juga kondisi di sekitar. Seperti apa sekarang? Ya, memang gencatan senjata memang sudah berlaku selama 7 hari, dimulai pada hari Jumat jam 7 pagi waktu setempat dan juga sampai saat ini kemungkinan besar adalah gencatan senjata sudah berakhir karena pihak militer Israel juga menolak gencatan senjata untuk selanjutnya dan memang dari tadi pagi juga kami sudah mendengar drone-drone dan juga pesawat jet tempur yang berlalu lalang di langit yang tempat saya saat ini berada dan juga gempuran-gempuran terus dilakukan oleh pihak militer Zionis Israel ke seluruh jalur Gaza. Sudah banyak korban juga yang mereka dilarikan ke rumah sakit dan juga beberapa bangunan juga sudah diserang oleh pihak militer Israel baik dari udara maupun darat oleh tank-tank yang memang serangan oleh pihak militer Israel dan juga saat ini juga kami juga masih terus memantau bagaimana situasi terkini yang ada di jalur Gaza dan perlu diingat juga kami memang sudah berhasil dievakuasi pada hari Rabu pekan lalu dari jalur Gaza Utara dari Rumah Sakit Indonesia melalui Palang Merah bersama para warga pengungsi dan juga korban luka-luka yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia saat itu menuju jalur Gaza bagian selatan dan saat ini juga kami sudah tinggal 7 hari di jalur Gaza Selatan dan memang para pengungsi juga memang saat ini masih banyak sekali yang ada di sekolah-sekolahan baik di rumah sakit ataupun sekolah-sekolahan. Berarti apakah dalam hal ini semua pengungsi sudah berhasil diamankan atau memang masih menunggu beberapa titik tertentu untuk mengamankan para pengungsi yang belum sempat diamankan begitu? Ya, memang perlu diketahui juga sudah ada 3 kali evakuasi yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional yang langsung berkomunikasi dengan militer Israel dan juga ini 3 kali evakuasi ini sudah dilakukan di Rumah Sakit Indonesia dan kami memang mengikuti evakuasi pada hari terakhir dan memang kabar terkini juga hampir semuanya sudah dievakuasi namun ada beberapa dokter saja yang memang masih ada di Rumah Sakit Indonesia dan perlu ketahui update terkini Rumah Sakit Indonesia juga sempat memang diserang oleh pihak militer Israel banyak bangunan-bangunan hancur serta wisma kita dan setelah itu setelah gencatan senjata para volunteer-volunteer di sana, para relawan di sana juga ikut membersihkan dan menguburkan jenazah-jenazah saat itu. Dan memang saat ini perlu diketahui Rumah Sakit Indonesia mungkin kemungkinan besar akan kembali beroperasi dan juga Rumah Sakit ini Ashifa yang memang 2 rumah sakit ini aja jadi titik tumpu para warga untuk melarikan korban jiwa maupun korban luka-luka dan insya Allah kami berdoa semoga 2 rumah sakit ini bisa kembali beroperasi. Amin. Informasi yang kami dapatkan juga bahwa gencatan senjata ini memang terjadi tanpa ada kesepakatan yang telah diumumkan dan juga informasinya memang beberapa kali masih terdengar adanya gempuran dari Israel di atas langit Gaza. Apakah informasi itu juga sampai kepada Anda, Fikri? Ya, sebenarnya memang pihak militer Israel mereka melanggar kesepakatan-kesepakatan di mana tidak ada bolehnya serangan-serangan kembali ke jalur Gaza maupun ke tepi barat. Tapi yang pada berita-berita yang disebarkan memang pihak militer Israel masih terus menggempur di tepi barat maupun di tepi jalur Gaza ketika para warga yang memang dari Gaza Utara mengungsi ke evakuasi ke jalur Gaza Selatan ketika senjata-senjata mereka ingin pulang kembali ke rumahnya mereka ditembaki oleh pihak militer Israel dan juga kedua mereka juga pihak militer Israel juga melanggar kesepakatan di mana tidak ada bolehnya penangkapan kembali di mana di jalur Gaza ini saya menjadi saksi mata bahwa mereka juga banyak yang ditangkap ketika proses evakuasi ke jalur Gaza sehingga memang dalam gencatan senjata ini memang banyak sekali langgaran-langgaran yang memang pihak militer Israel tidak menyetujui, tidak melanggar kesepakatan dan pada aslinya memang pada jam 7 pagi waktu Gaza pada hari ini memang gencatan senjata sudah berakhir namun beberapa jam sebelumnya mereka sudah menggempur jalur Gaza dan di semua titik lokasi yang ada di jalur Gaza. Iya, dan apakah ada informasi juga terkait dengan para sandera begitu Fikri? Apakah para sandera baik yang telah disandra oleh Israel maupun dari kelompok Hamas begitu sudah sama-sama dikembalikan atau masih ada yang sedang ditunggu saat ini? Iya, memang beberapa sandera juga sudah
dikembalikan baik dari pejuang Palestina, baik dari masyarakat Palestina di tepi barat, karena memang banyak sekali secara garis besar yang dibebaskan oleh pihak militer Israel adalah di tepi barat, sehingga kami tidak bisa menyaksikan, sedangkan yang ditahan oleh pejuang Palestina ini ada di jalur Gaza, sehingga banyak juga pembebasan yang ada di sini. Dan masih kalau kami jumlahnya kurang tahu, namun masih ada beberapa tahanan yang ditahan oleh para pejuang Palestina, dan juga ini tidak setimpal dengan para tahanan yang ada di Israel, karena banyak sekali warga yang ada ditahan itu dengan alasan yang tidak jelas, dan tuduhan tentu yang mereka lontarkan kepada masyarakat yang ada di tepi barat maupun di jalur Gaza. Baik, yang terakhir, apakah untuk bantuan kemanusiaan sendiri masih terbuka bagi warga di Gaza atau masih mengalami kendala? Ya, memang banyak dalam gencatan senjata ini, bantuan-bantuan ratusan truk juga sudah masuk. Namun perlu saya sampaikan juga, saya ke dalam gencatan senjata sudah meliput ke titik-titik yang tempat kami bisa tuju, dan juga kami juga telah mewawancari orang Gaza langsung, bahwa mereka mengatakan bahwa walaupun bantuan-bantuan ini sudah masuk, namun bantuan-bantuan ini masih belum bisa tersampaikan ke seluruh jalur Gaza, karena kami melihat sendiri bagaimana warga mengantri dalam BBM dan juga gas dan juga air bersih. Banyak sekali, ini bukan ratusan meter saja, bahkan berkilo-kilo para warga mengantri. Dan apakah saya juga setiap hari melihat bahwa mereka masih mengantri, apakah dalam gencatan senjata ini sudah berakhir, mereka masih sudah mendapatkan atau belum, karena masyarakat ini masih terus membutuhkan karena dalam krisis-krisis saat ini. Oke, baik. Terima kasih sekali Fikri Rofiul, relawan Mercy di Gaza. Kami berharap semua kondisinya juga baik-baik saja, dan Fikri juga dengan teman-teman lain bisa dalam keadaan sehat. Selamat sore waktu Jakarta. Pemirsa, suara anak muda menjadi salah satu yang menentukan di pemilu 2024, dan gimmick politik pun dikembangkan di media sosial. Berangkat dari fakta bahwa pemilih muda rentang usia 22 hingga 30 tahun di 2024 akan mendominasi hingga 56%. Tak jarang beragam cara pendekatan dilakukan untuk menarik minat politik mereka. Salah satu yang ramai ditanggapi anak muda adalah gimmick politik Prabowo Subianto yang menari dan mendapat julukan Gemoy. Anak muda ditampilkan dengan pendekatan bergoyang-goyang di media sosial. Menurut Cakradata, tangkapan jagat maya pasangan Prabowo Gibran unggul salah satunya karena gimmick tersebut. Namun, sentimen negatifnya juga paling besar dibanding paslon lain. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan menghargai proses pendekatan ke anak muda dengan cara gimmick apapun. Namun harus diingat bahwa ada substansi gagasan yang harus dibawa oleh calon presiden supaya dimengerti anak muda, karena ini menyangkut masa depan bangsa. Melawan gimmick gemoy-gemoy sekarang ini? Oh, jangan ke situ dong. Itu mah kemudian kasih stempel. Enggak, saya menghormati gimmick orang, tapi hari ini anak-anak muda mesti diedukasi. Saya membaca siapa ya anak perempuan yang di UGM, Oki kalau nggak salah. Oki kemudian menyampaikan, kami anak muda tersinggung kalau hanya sekedar dikasih gimmick, maka perlu pencerdasan, edukasi politik berdasarkan apa programnya. Program untuk anak muda apa sih? Ketika saya ketemu dengan anak muda, tidak semua anak muda suka gimmick kok. Mereka pengen ekonomi kreatif yang saya punyai, Anda bisa fasilitasi nggak ya? Apakah kemudian Anda bisa hadirkan lebih banyak kreatif hub untuk saya, apa enggak ya? Apakah IP yang saya miliki bisa dijaminkan bank, apa enggak? Itu anak muda. Jadi boleh pakai gimmick, tapi jangan menghilangkan substansi. Jika demi meraih suara anak muda, melakukan berbagai cara agar menarik minat mereka, rasanya sayang kalau anak muda dianggap hanya tertarik dengan gimmick politik sekedar gemoy saja. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya baik pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya saat ini telah bergabung bersama kami juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore Pangeran Syahaan, Bang Pange. Dan Halo, juga sore Mbak. ya dan juga juru bicara dari Timnas Amin, Bang Gradi Nagara. Selamat sore Bang Gradi. Halo, selamat sore Mbak. Ya, dan jubir dari TKN Prabowo Gibran ada Mbak Putri Komarudin. Selamat sore Mbak Putri. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. Baik, Mbak Putri, tadi kita sempat melihat ya gimmick politik dari Pak Prabowo. Sebetulnya maksudnya apa nih Mbak gitu? Kan Ya, ya, karena kan tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa pihak, begitu salah satunya tadi juga ada Pak Ganjar. Apakah gimmick ini betul-betul sesuai untuk bisa menarik simpati dari kaum muda? ya. Kalau misalnya soal joget gemoy yang sekarang tuh banyak ditampilkan ya di mana-mana, justru kan ini sebenarnya sesuatu yang menunjukkan kepribadiannya Pak Prabowo juga gitu. Dan ini bukan sesuatu yang kita amplifikasi dari TKN, tapi memang secara natural menjadi menarik buat anak-anak muda gitu, karena memang ini juga menunjukkan sisi humanisnya Pak Prabowo. Jadi sebagai seorang Menteri Pertahanan yang sekarang sudah banyak prestasinya, beliau juga ternyata ketika riang dan gembira itu langsung menunjukkan joget-jogetnya, gaya joget Gatot Kaca beliau bilangnya. Dan ini bukan hanya sekarang baru beliau lakukan, tapi sudah dari pemilu yang lalu, bahkan dari bertahun-tahun yang lalu lah gitu. Tapi ya karena sekarang lebih masif penyebarannya, ada orang yang membicarakan lewat TikTok dan Instagram, itu langsung disebarkan. Jadi banyak orang yang sekarang yang baru tahu terkait dengan joget Gatot Kaca ini. Dan memang kalau kita lihat justru apresiasinya datangnya dari grassroots, dari banyak orang yang juga mengapresiasi joget ini, sehingga dibilangnya joget gemoy ala Pak Prabowo. Jadi bukan berarti ini kita menciptakan gimmick, tapi justru ini originalitasnya Pak Prabowo yang akhirnya tersebar dan berkembang dan akhirnya menjadi viral di antara anak-anak muda itu sendiri. Dan kalau soal gagasan dan ide, di setiap kesempatan Pak Prabowo dan Mas Gibran juga tidak pernah berhenti untuk menyebarkan visi misi dan juga narasi yang ingin mereka perjuangkan untuk Indonesia. Mungkin juga teman-teman sudah sangat sering mendengar terkait dengan gagasan untuk makan siang gratis untuk anak-anak usia sekolah dan juga ibu hamil untuk menekan angka kemiskinan, stunting, dan juga untuk pemerataan ekonomi. Terus juga kita juga di antara para relawan dan juga pendukungnya Pak Prabowo ini kan juga senantiasa menyebarkan terkait dengan program-program kerja yang akan diusung oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Untuk anak-anak muda, kalau tadi dibilang kita hanya menampilkan gimmick, misalnya kita sudah siap dengan program kredit startup milenial yang kemarin sempat dibahas oleh Mas Gibran juga, supaya anak-anak muda kita terutama yang di dunia startup ini mempunyai kepastian dalam hal permodalan yang kemarin sempat menjadi salah satu permasalahan. Baik, Jadi, berarti kalau sebetulnya soal secara gagasan dan juga visi misi itu sebetulnya sudah disampaikan, tapi kalau dari Mbak Putri sendiri, ya kalau dari Mbak Putri sendiri sebetulnya gimmick gemoy itu sebetulnya sudah ada dari sekian waktu yang lalu. Nah ini kalau dari Bang Page sendiri, tadi paslon Anda menyampaikan bahwa anak muda justru merasa tersinggung begitu dengan diberikan gimmick-gimmick tari-tari gemoy gitu, seolah-olah tidak ada sudut pandang yang lain yang bisa dilakukan untuk mengambil hati anak-anak muda. Gimana Bang Pange? Ya, baik. Jadi pertama saya harus tegaskan dulu bahwa gimmick itu kan bagian dari political marketing ya, dan itu sah-sah aja untuk dilakukan sebenarnya untuk menarik perhatian. Tapi memang alangkah sedihnya kita jika perkembangan demokrasi kita yang menurut saya dari tahun ke tahun itu harus meningkat, itu kita berhenti hanya di level gimmick. Kita tidak lebih dalam membahas soal substansi, kita tidak membahas soal rencana kebijakan seperti apa, di topik-topik, di bidang-bidang yang memang berkenaan langsung dengan anak muda. Nah, ini juga sempat sudah dinyatakan oleh beberapa kelompok anak muda dan juga elemen mahasiswa yang menyatakan bahwa ya anak muda ini jangan dikotakkan dalam satu box aja, jangan dikerdilkan bahwa anak muda cuma suka sesuatu yang gimmick, cuma suka sesuatu yang joget-joget dan lain sebagainya. Tapi ada juga sebenarnya dan banyak, tidak sedikit kelompok anak muda yang menjadi mayoritas dari pemilih kita di 2024 nanti yang sebenarnya mementingkan dan menonjolkan soal substansi. Jadi saya rasa gimmick sih oke, tapi jika itu yang ditaruh di depan dan itu yang menjadi sorotan, saya rasa
kita tidak berkembang demokrasinya gitu kalau kita stop di situ, Mbak. Oke, kalau tanggapan dari Bang Grady sendiri, Anda sepakat bahwa sebetulnya dengan gimmick politik yang dilakukan oleh paslon Prabowo Gibran ini semata-mata mengkerdilkan anak muda, atau sebetulnya ada tanggapan yang lain dari Anda? Saya kira gini ya, saya sepakat dengan Mas Pange bahwa gimmick itu sebetulnya hal yang lazim dalam politik, terutama dalam konteks elektoral. Tapi poinnya adalah yang pengen saya tekankan di sini bahwa yang namanya gimmick atau simbol itu sebetulnya dia punya pesan. Jadi gimmick atau simbol itu sebetulnya kan adalah manifestasi dari komunikasi ya, di mana komunikasi itu selalu berbasiskan pada pesan apa yang ingin disampaikan. Maka jadi pertanyaan adalah kalau seorang calon pemimpin itu joget-joget gitu ya misalnya, itu kan kita bisa aja pertanyakan gitu, sebenarnya apa substansi yang ingin ditekankan. Misalnya kami ya di Amin, simbol yang kami tekankan ketika kemarin kick off kampanye di hari pertama itu adalah kami berangkat dari Kampung Tanah Merah. Kenapa Kampung Tanah Merah? Kampung Tanah Merah ini jadi simbol. Kenapa? Karena ini simbol melawan ketidakadilan. Karena apa? Karena visi, misi, dan gagasan yang dibawa oleh Paslon Amin itu adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Keadilan itu menjadi kata kunci atau keyword yang selalu kami tekankan dalam setiap penyampaian gagasan, termasuk bahkan di dalam dokumen visi misi yang kami berikan. Makanya kemarin salah satu simbol yang ingin kami bawa, yang pengen kami tekankan itu adalah bahwa ini loh, capres kami, cawapres kami itu datang dari gagasan melawan ketidakadilan, yang mana Tanah Kampung Merah itu kan sebetulnya dulu adalah tempat warga termarginalisasi ketika Jakarta di tahun 2000-an itu belum punya KTP, warga situ akhirnya ada KTP sampai tahun di mana Pak Anies Baswedan menjadi gubernur itu diberikan IMB kawasan. Itu adalah bagian dari bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, saya kira. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi sebetulnya Mbak Putri juga sudah menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari gimmick politik ini, tapi nanti kita akan bahas di di dialog yang selanjutnya. Kita akan jeda dulu sesaat. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di ID Sore. Masih bersama kami di News Sore pemirsa, dan masih melanjutkan dialog bersama narasumber kami, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Pangeran Siahaan, dan juru bicara Timnas Amin Grady Nagara, dan juga jubir dari TKN Prabowo Gibran, Putri Komarudin. Mbak Putri, tadi masih di Mbak Putri bahwa tadi sebelumnya Mbak Putri sempat menyampaikan bahwa sosok dari Prabowo ini sebagai seorang Menhan ingin disampaikan kepada publik bahwa sebetulnya memiliki sisi yang humanis, sisi yang dekat dengan masyarakat seperti itu. Tapi ketika tadi disampaikan oleh Bang Pange dan juga Bang Grady, sebetulnya substansi apa sih Mbak yang ingin disampaikan? Karena untuk kampanye perdana saja, saat itu paslon Anda justru tidak melakukan kampanye, tidak turun. Silakan Mbak. Ya, kalau dilihat pada hari pertama kampanye itu kan jatuhnya masih di hari kerja, di mana Pak Prabowo juga masih menjabat sebagai menteri dan juga Mas Gibran sebagai wali kota. Jadi justru di situ kita harus menghargai gitu komitmennya beliau berdua untuk tetap bekerja, menghargai pengabdiannya, menghargai masyarakat yang beliau layani dan masih menjalankan pekerjaannya sebagai menteri dan juga wali kota. Dan setiap weekend kan mereka mengambil cuti untuk bertemu dengan masyarakat. Dan kita lihat dari kemarin juga Mas Gibran sudah berkeliling ke berbagai provinsi dari mulai Sumatera, Pak Prabowo sudah keliling Pulau Jawa juga. Jadi bisa kita lihat di sini beliau berdua ini benar-benar ingin tetap menjalankan komitmennya tanpa harus meninggalkan tanggung jawabnya dan tetap bekerja, tapi juga menyapa masyarakat, langsung turun ke grassroots, mendengarkan langsung aspirasi dan keluh kesah masyarakat. Sambil juga tentu kita sebagai tim kampanyenya beliau senantiasa menyampaikan dan juga melakukan aksi konkret langsung terkait dengan narasi yang kita sampaikan sebagai visi dan gagasan. Jadi kalau dibilang soal gimmick doang, mungkin kita juga salah satu paslon yang sudah secara konkret membagikan makan siang dan susu gratis di berbagai provinsi, dan targetnya setiap pekan itu ada 200 titik yang kita layani untuk makan siang dan susu gratis. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa tidak hanya kata-kata, tapi kita langsung turun ke lapangan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dan kalau soal gimmick, ya saya rasa juga pasangan calon yang diusung Mas Pange juga sudah ada gimmicknya. Kita tahu juga banyak berbagai gimmick yang dilakukan di media sosial. Mas Grady juga selepetan sarung ini kan jadi yang paling populer sebenarnya gimmick yang dilakukan paslon 01. Dan menurut kita itu sah-sah saja karena memang
gaya media sosial sekarang sudah berubah dan gaya political communication juga sudah berubah dan tentu ketiga paslon juga menyadari hal tersebut. Oke, Mas Pange, Bang Pange bisa disampaikan untuk sudut pandang Anda terkait dengan gimmick ini sebetulnya menunjukkan identitas dan juga untuk narasi dan juga untuk program kerja sebetulnya juga sudah dilakukan. Iya, sebenarnya ini tadi poinnya dari Mas Grady ya, bahwa kan gimmick itu adalah manifestasi sesuatu yang ingin ditampilkan, ditonjolkan. Dan tadi Mbak Putri juga bilang sebenarnya ini untuk memberikan kesan bahwa paslon tertentu ini image-nya seperti apa. Ini sebenarnya menjadi menggelitik sebuah menjadi memancing sebuah pertanyaan, jika ada sebuah kesan yang ingin ditonjolkan, ada mungkin kesan yang lain yang ingin ditutupi, itu saya nggak tahu apa gitu ya. Cuman saya merasa bahwa masing-masing gimmick tentu saja. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu masing-masing punya gimmick political marketing sendiri-sendiri, ada yang ingin ditonjolkan dan ada yang ingin tidak ditonjolkan. Nah, kami merasa bahwa lagi-lagi harus ditegaskan itu sah-sah aja, tapi marilah kita bawa diskursus politik kita ini ke dalam ranah yang substansial. Karena kenapa? Memang tentu saja orang akan tertarik dengan yang namanya sesuatu yang lucu-lucu gitu, yang imut-imut, yang gemoy gitu. Cuman kalau kita mau lihat kualitas demokrasi kita ini kan nanti ketika misalnya kita mempunyai pemimpin itu kan tidak akan memerintah, tidak akan membuat kebijakan dengan gimmick, tapi dengan sesuatu yang substansial gitu kan. Nah, jadi kita harus mengajak juga bagi para pemilih, bagi anak muda Indonesia ini untuk melihat lebih jauh dari sekedar dengan apa yang ditampilkan di permukaan, lebih dari sekedar apa yang ditampilkan di akun-akun sosial media misalnya, karena bukan itu nanti yang akan menentukan nasib rakyat Indonesia, tapi apa akan dilakukan dalam bentuk kebijakan, polisi seperti apa, terkait dengan lapangan pekerjaan, terkait dengan pendidikan, terkait dengan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. So, let's go deeper than that. Oke, kalau Bang Grady sendiri sepakat dengan pernyataan itu bahwa gimmick sebetulnya perlu, tapi tidak boleh melupakan substansi dan juga apa visi misi dan juga program-program yang bisa menempel di hati rakyat, di pikiran rakyat. Gimmick itu kan sebetulnya untuk meng-attract pemilih ya. Jadi untuk mengenalkan kita punya kandidat, ini ada orang yang kita tawarkan, sehingga orang tuh merasa tertarik dengan kandidat gitu. Tapi masalahnya gimmick itu tidak boleh kebanyakan. Gimmick itu karena hanya dia untuk meng-attract pemilih, maka yang penting itu ya substansi. Ini juga jadi komitmen kami di Amin ya, bahwa kami pertama tidak pernah meng-underestimate generasi milenial dan Gen Z, karena setiap forum-forum pertemuan Pak Anies, Pak Muhaimin itu kompak untuk selalu hadir untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, menyampaikan apa yang ada dalam visi misinya. Bahkan kami punya dokumen visi misi yang jumlahnya itu paling banyak dibandingkan dua pasangan yang lainnya, bahkan sangat terukur pencapaiannya. Jadi kami membawa visi misi itu, satu itu memang bisa diimplementasikan ketika memang pada akhirnya Pak Anies dan Pak Muhaimin itu terpilih. Kalau ini nanti mereka terpilih, ya ini yang akan dibawa gitu. Oke, nah, baik. Ya, bahwa pengurangan gimmick ini juga harus menjadi perhatian bersama gitu ya, bahwa jangan sampai masyarakat itu justru menjadi terbodohi gara-gara kandidat itu justru kebanyakan gimmicknya. Ya saya jadi sepakat juga dengan Mas Pange gitu. Jangan-jangan gimmick yang banyak ini justru untuk menutupi gagasan yang sebenarnya itu tidak terlalu berisi gitu. Jangan-jangan seperti itu gitu, Mbak. Oke, berarti sebetulnya kesimpulannya adalah gimmick itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hanya jangan melupakan substansi, gagasan-gagasan dan juga ide-ide, visi misi dan program-program nyata yang sebetulnya sangat dinanti oleh masyarakat. Jangan mengerdilkan anak-anak muda hanya dengan gimmick. Baik, terima kasih sekali untuk waktunya kepada Bang Pange selaku jubir muda dari TPN Ganjar Mahfud, kemudian Bang Grady Nagara, jubir dari Timnas Amin, dan Putri Komarudin, jubir dari TKN Prabowo Gibran. Terima kasih, selamat sore. Kembali di Anju Sore, pemirsa. Badan Pengawas Pemilu Bangkalan, Jawa Timur memeriksa seorang aparatur sipil negara terkait pelanggaran Undang-Undang Pemilu. ASN itu teridentifikasi datang menghadiri dan menjadi panitia deklarasi Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Sebuah video yang beredar memperlihatkan beberapa ASN Bangkalan, Jawa Timur terlibat sebagai panitia deklarasi pasangan Prabowo Gibran. Para ASN bahkan terlihat mendampingi langsung kehadiran tim pemenangan pasangan Prabowo Gibran wilayah Jawa Timur yang hadir ke lokasi.
Menanggapi hal itu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan sudah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan ASN yang berdinas di salah satu kantor kecamatan di Bangkalan. Termasuk bukti potongan video dokumentasi saat deklarasi Capres-Cawapres Prabowo Gibran dilakukan. Yang masuk ke kita ada foto, ada cuplikan video, gitu ya, ada identitas, ada SK juga, gitu ya, yang sudah masuk, gitu ya. Tinggal kita melakukan kajian yang diantaranya kita akan meminta keterangan, gitu ya, dari yang terlapor dan beberapa saksi termasuk Panwascam kita untuk lebih mendapatkan kejelasan peran ASN tersebut pada saat deklarasi paslon itu sejauh mana. Bawaslu Kabupaten Bangkalan akan segera memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti untuk menindaklanjuti keterlibatan ASN tersebut. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. 1.000 pengacara menyatakan siap mengawal jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono dalam menjalani kasus netralitas aparat di Polda Metro Jaya. Selain itu, IPW mendesak Polda Metro Jaya untuk menunda proses hukum terhadap Aiman. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud menyayangkan sikap kepolisian yang mengirim surat panggilan terhadap jubir TPN Aiman Wicaksono pada tengah malam. Menurut Roni Talapesi, waktu pengiriman surat panggilan yang dilakukan pada pukul 11.50 malam tersebut merupakan bentuk dari intimidasi aparat dan bisa mengancam demokrasi. Dugaannya adalah intimidasi. Tentunya dalam hal ini kami sangat menyayangkan, sangat menyesali apabila proses demokrasi yang sedang berjalan ini dan kemudian terkait dengan kebebasan berpendapat dari warga negara Indonesia yang kemudian kalau kita berpendapat apa-apa dilaporin polisi, ini akan mengancam proses demokrasi yang sudah kita bangun selama ini. Meski demikian, tim kuasa hukum berjanji akan tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan aturan. Bahkan 1.000 pengacara menyatakan siap mendampingi Aiman dalam kasus ini. Sudah banyak pengacara yang bergabung untuk mendukung Mas Aiman Wicaksono. Ada 1.000 pengacara yang bersedia untuk menjadi pengacara Mas Aiman Wicaksono. Mereka menyampaikan kepada kami siap berdiri di belakang Mas Aiman, kita akan mendampingi Mas Aiman Wicaksono. Selain itu, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolda Metro Jaya untuk menunda proses hukum terhadap Aiman Wicaksono. Sugeng menilai pernyataan Aiman merupakan kritik sekaligus mengingatkan Polri bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang dalam pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Ganjar untuk berdiskusi dengan sejumlah tokoh dan disambut antusias warga Kupang. Ganjar Pranowo dan rombongan tiba di Bandara El Tari Kupang sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di bandara, Ganjar langsung singgah ke Masjid Al-Mujahidin Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Terlihat Ganjar sempat membuka kaca mobilnya sambil melemparkan salam 3 jari kepada wartawan. Di Kupang, Ganjar akan berdiskusi bersama mahasiswa dan masyarakat di Universitas San Pedro dan Universitas Nusa Cendana. Ganjar juga diagendakan bertemu dengan tokoh agama setempat dan menerima masukan tentang pelaksanaan pemilu 2024. Kami berdiskusi pada banyak hal, bagaimana kontribusi para tokoh agama menjaga situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Dari 2 tokoh agama ini juga kami mendapatkan banyak sekali masukan, tidak hanya masalah agama, ternyata ada masalah kesehatan, sosial, pendidikan, infrastruktur, banyak sekali. Kami bahkan mendapatkan tadi masukan-masukan yang sangat bagus. Di tengah-tengah kita akan mengikuti proses politik yang namanya pemilu, kita jaga yuk persatuan, jangan ribut yuk. Aktivitas Ganjar di Kupang selalu ditunggu dan disambut masyarakat yang rela menunggu hingga berjam-jam.
Dari Kupang NTT, Putu Bagus Ari Setiawan, iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku telah mempersiapkan diri bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk menghadapi debat Pilpres 2024. KPU RI akan melaksanakan debat Capres-Copres sebanyak 5 kali. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku siap mengikuti debat Capres-Cawapres 2024. Meski belum mengetahui tema, Capres nomor urut 3 ini mengaku sudah mempersiapkan diri. Bersama pasangannya, Mahfud MD, Ganjar optimis bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terkait persiapan debat sendiri, seperti apa Mas debat pertama? Ada persiapan khusus mungkin Mas tanggal 16 Ada pasti persiapannya soal apa materinya saya belum tahu sih. Kita mesti menyiapkan hal yang sifatnya satu konseptual, yang kedua bagaimana cara operasional, tentu karena kami pernah punya pengalaman politis yang bisa ditunjukkan pada masyarakat sehingga masyarakat yakin bahwa gagasan itu akan bisa diimplementasikan. Diketahui Komisi Pemilihan Umum akan menggelar 5 kali debat di pemilihan presiden 2024. Debat akan dilaksanakan 2 kali pada bulan Desember 2023, 2 kali pada bulan Januari, dan 1 kali pada bulan Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendatangi gedung Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat di hari keempat masa kampanye. Anies meminta warga untuk menggunakan hak pilih dan melihat rekam jejak paslon Capres dan Cawapres. Hari keempat masa kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendatangi gedung Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Anies didampingi Kokapten Timnas Amin Sudirman Said untuk berdialog dengan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat. Mengajak kepada warga untuk memilih dengan memperbandingkan satu sama lain, aspek apapun tapi melalui perbandingan. Apalagi bila memperbandingkan rekam karya, rekam jejak, rekam gagasan, rekam prestasi, dan juga visi, misi, rencana. PWI mengundang ketiga capres untuk hadir dan berdialog. Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah mengunjungi PWI terlebih dahulu. Sementara capres nomor urut 2 Prabowo Subianto masih belum terkonfirmasi. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Rizky Solehudin, Rizky Julianto, iNews melaporkan. KPUD Kabupaten Karawang telah menerima logistik surat suara tahap 1 sebanyak hampir 2 juta surat suara. Nantinya surat suara tersebut akan disebar ke 6 dapil di 30 kecamatan wilayah Karawang. Sebanyak 1.824.071 surat suara untuk pemilihan calon anggota Dewan Legislatif DPRD Karawang tiba di gudang logistik KPU Karawang Jumat dini hari. Surat suara ini dikirim dengan 4 truk dan dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Nantinya petugas KPU Karawang akan mensortir surat suara sebelum dikirim ke TPS-TPS. Surat suara ini diperuntukkan untuk 6 dapil di 30 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Karawang. Surat suara tersebut merupakan logistik tahap 1 yang diterima oleh KPU Karawang. Kami gudang KPU Kabupaten Karawang menerima surat suara kabupaten. Itu total keseluruhan dari 6 dapil itu 1.824.071 lembar. Itu semua seluruh dapil. Selanjutnya KPUD Karawang hanya tinggal menunggu pengiriman logistik tahap kedua, yaitu surat suara Pilpres DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPD Provinsi. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat gelar upacara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Darat dari Jenderal TNI Agus Subianto kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Sebelumnya Presiden Jokowi telah melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dihadiri sejumlah pejabat TNI dan Polri, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memimpin upacara serah terima jabatan di tengah rintikan hujan.
Upacara ini dilakukan setelah Presiden Jokowi melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada Rabu 29 November 2023. Dengan dilakukan penyerahan Panji TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi dari pejabat lama kepada pejabat baru, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, maka Jenderal Maruli Simanjuntak sah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Hari ini kita sudah melaksanakan serah terima kasat dari saya kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama saya menjadi kasat. Hari ini saya melaksanakan serah terima jabatan dari beliau. Mulai hari ini secara resmi akan melaksanakan tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Beliau sudah banyak menyampaikan program-program, ya walaupun seperti diketahui oleh para rekan media sebagai kasat 1 bulan, tapi beliau wakasat hampir 2 tahun, jadi sangatlah mengetahui mengenai seluk-beluk di Angkatan Darat ini. Saya sudah beberapa hari mendapatkan arahan dari beliau, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan, minimal bisa sebaik seperti beliau pada saat pelaksanaan tugas. Jenderal Maruli Simanjuntak juga menyebutkan banyak hal yang akan dilakukan, namun yang pertama akan banyak melakukan evaluasi tentang penugasan penyiapan pasukan dan bagaimana membantu masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai penyumbang devisa negara, pekerja migran Indonesia patut mendapat apresiasi dan penghargaan. Pekerja migran Indonesia telah berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam podcast Aksi Nyata, Partai Perindo juga dorong perempuan untuk maju dengan memanfaatkan kemajuan digital saat ini. Partai Perindo melalui calegnya memberikan perhatian serta dukungan terhadap pekerja migran Indonesia. Pelatihan serta bantuan pemulangan PMI yang bermasalah telah dilakukan sebagai program aksi nyata di tengah masyarakat. Di tengah era digitalisasi, Partai Perindo juga mendorong pemerintah memberikan edukasi dan pembekalan kepada para pekerja migran sebelum diberangkatkan. Data Desember 2022 itu mencecah 65 miliar loh, Mbak. Yang uang yang dikirim ke Indonesia itu. Dari luar ya? Iya, dari luar negeri. 65 miliar itu per bulan. Per bulan? Iya. Oh, wow. Nah, itu baru pengiriman yang formal, kan masih banyak juga pengiriman informal yang tidak terdata. Sementara itu, dalam podcast Aksi Nyata, Caleg Perindo Yenti Nudin berbagi pengalaman dan komitmennya untuk membantu perempuan lewat jalur politik. Yenti yakin dengan usaha serta kemauan yang keras, maka tidak ada halangan bagi perempuan untuk berkembang di era digital saat ini. Kita sebagai wanita itu sangat menolong untuk pengetahuan kita, hal mana yang kita tadinya tidak tahu kita jadi tahu. Kita kan bisa melihat cara make up, cara berpakaian, cara berkomunikasi dari digital tersebut yang online. Dengan meningkatkan skillnya, perempuan juga mampu mengambil peran dalam membantu kesejahteraan keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tema debat Capres-Cawapres yang akan berlangsung sebanyak 5 kali. Debat Capres-Cawapres ini akan dilaksanakan di Jakarta dengan mengambil sejumlah tema. Debat pertama akan digelar pada 12 Desember 2023 dengan tema Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Selanjutnya untuk debat kedua akan diselenggarakan pada 22 Desember 2023 dengan mengambil tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Debat ketiga akan digelar 7 Januari 2024 dengan tema ekonomi dengan fokus ekonomi kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak digital, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur. Debat keempat pada 21 Januari 2024 dengan mengambil tema energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pangan, pajak karbon,
lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Sementara itu, untuk debat kelima digelar pada 4 Februari 2024, bertema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, berfokus post-COVID society, dan ketenagakerjaan. Pemirsa, sempat surut namun ketinggian air kembali menggenangi permukiman Kebonpala Jatinegara, Jakarta Timur. Sejumlah personil polisi dikerahkan untuk membantu warga agar dapat beraktivitas di tengah banjir. Banjir yang sempat surut di permukiman Kebonpala ternyata tak bertahan lama pada Kamis dini hari. Seiring meningkatnya volume air di pos pemantau Depok yang mencapai siaga 2 membuat permukiman di bantaran Kali Ciliwung ini kembali terendam banjir. 5 RT di permukiman ini terendam air mencapai 1 meter lebih. Sejumlah personil polisi disiagakan untuk membantu warga beraktivitas menerobos banjir. Mereka mengangkut warga yang ingin melintas melewati banjir dengan menggunakan perahu karet. Siaga 2, kami di sini berjalan untuk melaksanakan evakuasi dan membantu warga untuk bersih-bersih rumah. Ini artinya dari semalam ini anggota sudah diterjunkan ke lokasi atau seperti apa, Bang? Dari semalam kita sudah diterjunkan. Siap. Ya, mengingat dapat informasi Katulampa sudah siaga 2, kami langsung terjun ke lokasi. Hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi karena lokasi ini merupakan kawasan yang rawan terendam banjir bila Kali Ciliwung meluap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi massa buruh yang tergabung dalam Buruh Bekasi melawan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi anarkis. Seorang supir truk dianiaya oleh massa buruh sementara mobil yang dikendarainya dirusak massa. Aksi massa buruh yang tergabung dalam Buruh Bekasi melawan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi anarkis. Massa yang tersulut emosi akibat perkataan sopir truk langsung menganiaya korban, sementara sejumlah massa buruh lainnya melakukan pengrusakan terhadap mobil truk yang dikendarai korban. Aksi anarkis yang dilakukan oleh massa buruh memicu kekhawatiran bagi pengendara lain. Kalau saya sih ya kurang bagus lah kalau main hakim sendiri. Soalnya itu kan mungkin dia ada tekanan dari perusahaan atau misalnya enggak. Dia diharuskan cepat datang, sedangkan kondisi jalan macet. Pasca aksi penganiayaan yang dilakukan massa buruh, sopir truk telah melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian sektor Cikarang Selatan. Terkait dengan pengerusakan mobil yang terjadi di wilayah Cikarang Selatan, Polsek Cikarang Selatan, tepatnya di kawasan Egypt, kita telah menerima laporan daripada pengemudi truk atau korban. Dalam hal ini korban, dan saat ini kita telah melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap kasus tersebut. Polisi juga menghimbau agar buruh saat menyampaikan aspirasi tetap mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sebuah rumah mewah terbakar di Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Satu petugas damkar terluka parah saat mencoba memadamkan api. Kebakaran hebat melanda satu rumah mewah yang baru selesai dibangun di kawasan Desa Air Pau, Lorong Seri RT 2 Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Naasnya 4 petugas damkar mengalami luka parah saat mencoba memadamkan api. Satu petugas saat ini masih kritis dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Api diduga muncul dari dalam garasi.
berasal dari puntung rokok yang membakar bantal hingga membakar 1 unit mobil dan seluruh isi rumah mewah. Puntung rokok bakar di bantal, jadi bantal nanti putar-putar karena digerasi, dan takut. Iya, yang jelasnya itu lo ketahui. Itu Ada korban sejauh ini, Pak? untuk korban kita 3 orang dari anggota damkar, 1 anggota damkar. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang merobohkan sebuah papan reklame di Jalan Ahmad Atnawijaya, Kota Bogor, Jawa Barat. Reklame yang roboh menimpa pedagang sate dan pengendara motor. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Ayah itu kan ayah jelmaan. Papan reklame setinggi 12 meter di Jalan Ahmad Atnawijaya, Kota Bogor, Jawa Barat, roboh pada Kamis sore. Reklame menimpa gerobak pedagang sate dan seorang pemotor. Sejumlah petugas BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung evakuasi gerobak dan motor yang tertimpa. Beruntung 2 korban selamat dari musibah tersebut. Soalnya tadi papan reklame nimpanya ke ini dulu, ke kabel. Jadi dia nggak langsung jatuh. Udah sempat ketibang saya juga gitu. Alhamdulillah saya selamat. Apa yang rusak, Bang? Apa yang rusak? Ya semuanya rusak. Gerobak, tenda udah hancur semua, udah nggak bisa jualan saya. Udah nggak bisa jualan ya? Udah nggak bisa jualan sama sekali. Ya kalau sore ini musibah yang terjadi di Bogor, sore ini baru ini yang lumayan besar juga tadi nimpa warga sama motor. Tapi alhamdulillah selamat, hanya lecet-lecet sama motornya juga nggak rusak berat. Sama ada gerobak tadi, sama gerobak ya, gerobak sate. Robohnya reklame terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan deras dan angin kencang. Akibat peristiwa ini, gerobak sate dan motor rusak dan membuat arus lalu lintas di lokasi sempat macet. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.